warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Maulana Yusuf, kita akan menyampaikan supervisi ya. Kita akan supervisi Maulana Yusuf untuk mapel penjaskes ya. Pada jam yang kedua ini. Baiklah, tunggu sebentar. Ada beberapa hal yang kami tanyakan sebelum Anda melakukan PJJ atau daring online. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Anda, kompetensi tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan saudara lakukan? Silakan dijawab. Untuk kompetensi yang akan saya pelajaran, tujuannya adalah untuk membentuk karakteristik para siswa dan siswi di sekolah ini, Pak, agar mendapatkan bertanggung jawab dan lebih beretik Pak kepada lingkungan sekitar dan guru-guru juga dan orang tua juga di rumah. Oke. Yang kedua, materi apa saja yang saudara siapkan pada kali ini? Untuk materi ada, untuk hari ini aja Pak, ada bola voli, karena di bola voli itu sudah ada di aturan baku di RTP-nya Pak, aturan nasional. Oke. Yang ketiga, metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran daring? Apa alasan Anda memilih metode tersebut? Untuk metode daringnya ini saya memilih metode kombinasi. Karena di kombinasi ini ada dua arah Pak, antara si pengajar dan diajar. Jadi saya sebagai guru tuh berinteraksi dengan langsung, meskipun melewati video ini, tapi saya langsung berinteraksi sama murid langsung. Oke. Baik, yang keempat, media pembelajaran apa yang saudara pilih? Apa alasan Anda memilih media pembelajaran tersebut? Oke, untuk media yang pertama saya PPT, yang pastinya untuk memberikan materi, dan yang kedua itu biasanya saya ngasih video atau link-link dari YouTube gitu Pak, untuk biar ada prakteknya. Dan yang terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Oke, perhatian khusus itu saya ingin menyamakan pengajaran pada saat belum pandemi dan saat lagi pandemi ini. Jadi saya ingin menyamaratakan. Oke, baiklah, terima kasih. Nanti kita langsung saja kepada PBJ. Kami persilahkan. Oke. Iya. Di sini ketua kelasnya ada nggak? Hadir ketua kelasnya mana? Tolong hidupin dulu kameranya. Ya, ketua kelasnya sebelum Bapak masuk ke materi, tolong kamu pimpin doa terlebih dahulu ya. Gimana? Iya. Mari teman-teman dan Pak Guru, kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, udah. Berarti langsung aja. Nanti terakhir Bapak absen. Berarti hari ini kita sesuai kemarin dari Bapak kirimin PPT-nya, kita akan membahas materi variasi dan kombinasi permainan bola voli. Di sini Bapak akan searching dulu permainan bola besar, kita masuk ke materi bola voli. Nah, ada yang tahu variasi dan kombinasi itu apa perbedaannya? Ada yang masih ingat nggak? Oke, ini Bapak bahas perbedaannya. Kalau variasi itu adalah macam-macam model gerakan dalam satu teknik dasar. Nah, jadi dia hanya satu teknik dasar aja, tanpa gabungan. Jadi misalkan contohnya itu passing atau enggak cemes di bola voli. Nah, itu dia. Ini variasi. Untuk kombinasinya itu melakukan bermacam-macam teknik dasar dalam satu rangkaian gerakan. Jadi dari mulai serve awal ke teman sendiri boleh, teman menerima, passing bawah atau passing atas boleh. Nah, itu jadi gerakan lanjutan. Itu perbedaannya variasi dan kombinasi.
Kalau variasi gerakan satu teknik dasar, kalau kombinasi adalah satu rangkaian gerakan dalam teknik dasar. Oke, ini untuk pengertian bola volinya itu salah satu cabang olahraga beregu dengan ciri gerakan bermainnya memvolleyball di atas net. Jadi bola voli itu harus melewati net. Dan tujuannya itu sama seperti olahraga lainnya, berusaha menjatuhkan bola dalam petak lapangan lawan sebanyak mungkin. Jadi juga mencari angka sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada sejarah singkatnya sedikit. Ditemukan oleh William B. Morgan, merupakan seorang guru olahraga Yeoman Christian Association, diciptakan bola voli pada tahun 1895 di Holyoke, Amerika bagian timur. Nah, ini sejarah singkatnya. Pada tanggal 22 Januari 1945 di Indonesia didirikan organisasi bola voli nasional, yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Kita lanjut. Nah, untuk teknik dasar bola voli, ada yang tahu nggak apa-apa aja teknik dasarnya? Zaki, Azima, Adinda, ada mau jawab? Yo, siapa yang mau jawab? Teknik dasar di bola voli? Saya Pak. Oke. Siapa namanya kamu? Lovena ya? Devina Pak. Livina. Mana D. namanya? D. Oh, Devina. Ya. Oke, Devina. Apa? Ada apa aja di sini? Service. Ya. Passing. Oke. Smash. Sama Smash. blocking. Oke, benar, ada 4. Tapi kalau di bola voli ada masukan sedikit dari Bapak. Itu kalau nyebut servis, bukan servis ya, kalau di bola voli nyebutnya. Sebutannya itu adalah serve. Jadi di sini sebutannya tuh serve kalau bola voli. Nah, ini juga nanti Bapak edit lagi. Ada passing, serve, smash atau spike, sama block. Nah, ini kita akan bahas. Di passing ini ada terbagi dua variasi atau keterampilan. Jadi di passing ini ada 2 variasi atau keterampilan, yaitu passing atas. Nah, contohnya seperti ini, dan satu lagi passing bawah. Perkenaan di passing atas itu, lihat jarinya itu dia harus dibuka lebar, seperti kita membawa wadah mangkuk itu dibuka lebar. Jadi perkenaan bola itu di masing-masing jarinya. Kalau bisa jangan sampai ada bunyi tepakan-tepakan gitu. Untuk passing atas, dia tuh kalau di bola voli itu passing atasnya itu halus tanpa ada suara. Lanjut di passing bawah itu perkenaannya seperti di gambar, bisa dilihat dengan jelas gambarnya. Perkenaannya di pergelangan tangan. Jadi perkenanan bawahnya nempel di sini dia. Pergelangan tangan boleh seenak-enaknya kalian juga. Ini caranya. Dan di bagian serve itu ada yang tahu nggak serve berapa bagian? Ada apa aja nih? Kan ada serve atas, ada juga serve bawah. Satu lagi tahu nggak serve apa? Devina. Tahu nggak Devina? Anita Tresia juga boleh jawab. Atau wali kelasnya, ketua kelasnya kalau tahu boleh bantu jawab juga. Ini Bapak kasih masukan juga, kalau di serve bola voli itu ada 3, dia serve atas, serve bawah, sama jump serve. Jadi servis ketika loncat gitu. Ada juga itu masukannya. Lanjut di bagian smash atau spike. Oke. Nah, teknik smash ini merupakan teknik serangan yang dilakukan oleh pemain dengan memukul bola secara keras sambil melompat yang diarahkan ke daerah lawan yang kosong. Tuh, untuk seperti gambaran contohnya tuh. Ada seorang spike atau smash, dia melakukan smash dengan melihat arah yang kosong. Makanya di situ ada blockingnya juga sempat terkecoh. Dia ternyata ke arah sebelah kanan lawan atau sebelah kiri dari pemain yang smash. Satu lagi yang terakhir ada teknik block. Nah, di teknik block ini dia tidak punya variasi ya. Sama seperti sebelumnya smash.
hanya ada satu variasi aja di sini. Blok itu ya hanya melompat aja dan tangannya dilurusin ke atas tinggi mungkin, loncat setinggi mungkin dan dibuka selebar bahu aja, nggak perlu lebar-lebar ke samping. Dia cukup mepet di telinga kita, mendekati telinga kita bagian lengannya. Nah, ini bagian dari teknik atau variasi dari blok. Oke, ada yang tahu bagaimana cara melakukan kombinasi gerakan passing? Ada yang tahu nggak gimana kombinasinya? Kalau kombinasi itu dia satu gerakan rangkaian yang digabungkan menjadi satu, mulai dari serve, terus passing ke temannya melakukan passing bawah, menerima dari passing bawah, lalu diterima juga melalui passing atas. Nah, itu bagian dari kombinasi. Nah, ini dia gerakan passing bawah dan passing atas sebagai satu rangkaian setelah dilakukan berpasangan. Oke, ini contohnya tuh berpasangan. Jadi kalian bisa melakukan dengan teman kalian, itu baru bisa dilakukan kombinasi. Jika tidak punya teman, itu agak sulit ya. Paling kamu bisa passingan dengan tembok tuh, passing bawah, passing atas, nanti cemes. Itu bisa juga sama tembok. Ini cara melakukan kombinasinya. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian. Sambil melihat video juga, ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Variasi dan kombinasi. Nah, ini sambil dilihat nih ada bagaimana melakukan passing bawah yang bagian benar. nih, tuh bagian kuda-kuda, dia harus kuat di kuda-kudanya. Posisi kuda-kuda seperti ini. Kedua lutut ditekuk dan badan sedikit dibubuhkan ke depan. Langkah kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan hingga kedua jari bertemu. Nanti kalau mau ada ditanyakan boleh ya, tanyaan saja. Searah dengan bola. Ketika bola mengenai lengan, lutut kaki diluruskan. Yang harus diperhatikan adalah kekuatan kuda-kuda pada kaki dan juga ayunan lengan tidak lebih dari setengahnya. Saya kedua Diaksa, saya akan memberitahu cara melakukan floating. Nah, ini bagian servis atas atau enggak servis. Oke, lanjut ya. Di komen terus. Cara melempar bola. Nah, ini antara, saya lihat dulu gambarnya. Dia lagi melakukan servis apa nih? Nah, kalau servis atas tanpa melompat ya, tanpa melompat, dia melempar bola ke atas dan kita harus fokus bolanya udah turun atau belum. Jadi kalau bolanya masih di atas kita udah nepak, wah itu berarti nanti kita bola belum turun dan nepak, berarti nepak angin kita. Nah, di sini servis atas. Oke, lanjut ini. Nah, ini jump serve tuh. Bisa dilihat tekniknya dengan jelas, jump serve. Jadi posisi badannya jauh di belakang garis lapangan, lalu bola volinya dilempar ke arah depan, dan ketika dilempar kita melangkah 1-2 langkah, lalu melakukan loncatan setinggi mungkin dan melakukan serve yang kuat seperti lagi menyemes. Usahakan ketika memukul bola, posisi tangan lurus agar hasil pukulan bertenaga dan tepat sasaran. Posisi tangan lurus agar bertenaga seperti kita melakukan cemes. Nah, ini bagian dari variasi serve tadi. Ada variasi serve, passing bawah juga ada. Ini bagian dari kombinasi. Tadi serve, yang sekarang ngebahas kombinasi itu. Halo Polimania Indonesia. Kita lihat videonya. Saya akan memberikan tips bagaimana blocking dalam permainan bola voli yang baik dan benar. Oke, ini blocking. Blocking bertujuan untuk menghalangi atau Nah, kalau ini tadi juga sedikit kombinasi ya tuh, passing teman passing ke teman juga, lalu dipassing balik lagi dan melakukan cemes. Nah, itu bagian dari kombinasi. Nah, kita lihat sekali lagi di sini. Ini bagian dari kombinasi seperti ini nih, kombinasi. Oke, ini kombinasi tuh, passing, dipassing balik lagi,
lalu melakukan smash yang kuat. Ini adalah gerakan dari Halo, kombinasi. saya Alif Raja Brahman. Saya akan Nah, memberikan tips ini adalah tips blocking. Tuh. bagaimana caranya. Yuk, Ini disimak. tips blocking. Pertama, posisikan badan tepat di depannya dengan kedua tangan terangkat. Oke, bagus. Kemudian, Jadi posisi badan di depannya. dengan sedikit jongkok agar Nanti kita juga sambil ngebaca gerakan lawan tuh. Biasanya lawan juga suka nipu-nipu dia. Ada yang nggak taunya bukan di smash bagian sini, dia di bagian pojok sana smashnya. Jadi sebagai blocking juga harus paham juga. Utamanya melompat setinggi-tingginya dan tangan dijangkau setinggi-tingginya juga ke atas. Harus melewati net dia. Bagian telapak tangan kita harus melewati net. Berusaha segini. Sebagian dekat jari nadi. Nah, ini bagian kombinasi. Ya, ini adalah sedikit kombinasi ya, gerakan kombinasi. Nah, ini kombinasi nih. Ini blocking, tadi mana kombinasinya? Nah, ini dia. Nah, ini open spike bagian smash juga nih, tapi bisa lihat kita nih, bisa kita lihat kombinasi seperti ini bentuknya. Dia melakukan kombinasi pergerakan passing ke teman, dipassing balik, lalu smash. Ini juga sebagian dari gerakan kombinasi. Nah, ini juga sambil melakukan smash. Ya, kalau ingin melakukan smash itu dia ada tahapan 3 langkah. Itu tahapan smash 3 langkah. Dia tahapan boleh dari kanan, kiri, kanan, baru kiri, tolakan berbarengan dengan kanan, baru melakukan smash dengan kuat-kuatnya. Bang, tuh seperti lihat di gambar video ini. Nah, ini spike pendek. Pertama, lakukan cara berdiri yang benar. Oke. Sehingga Anda siap bergerak ke depan. Tuh, posisi lutut agak tegak sedikit ya. Jadi sedikit relax, nggak tegang-tegang banget. Jadi posisi kita juga harus siap posisi kita. Kita harus juga melihat posisi tosser. Kita harus paham benar nih. Bagian spek sama tosser itu harus memiliki feeling yang kuat. Tuh, memiliki kunci ketepatan dan kecepatan dalam memukul bola. Makanya kalau feelingnya nggak bagus ya bisa agak miskomunikasi terus jadinya dengan tosser kita. Ini bisa dilihat passing atasnya tuh, dari Bapak bilang bagian ujung jarinya tuh harus dibuka semua bagian telapak tangannya. Jadi dia seperti kita memegang mangkuk atau tuh. Jangan sampai kedengeran tuh, lihat. Kalau di tangan lurus ke atas, bagian ujung jarinya tuh nondol banget dia. Jangan ada suara sampai tepakan-tepakan, itu biasanya pelanggaran, bisa dianggap double. Jadi sama wasit bisa pelanggaran. Ketika bola datang, dorong kedua tangan agar bola melambung ke atas. Perkenaan bola harus tepat mengenai jari-jari Anda. Ya, tadi mau bilang perkenan bola harus tepat di jari-jari Anda. Jadi perkenan harus di jari, jangan sampai di bagian telapak tangannya. Kalau kena bagian telapak tangan tuh bisa menimbulkan suara pak dan selesai. Bisa pelanggaran oleh wasit. Oke, materi hari ini selesai. Ada yang mau ditanyakan sama Bapak tentang materi hari ini? Ada yang didapat apa materi hari ini? Ada yang tahu apa aja? Tadi ketua kelasnya Zaki Azima. Iya, Pak. Oke, Zaki Azima. Nah, hari ini materinya apa aja dari Bapak yang kamu tangkap? Bola besar, Pak. Iya, bola besar apa aja materinya? Bola besar apa sekarang nih? Voli. Oke, benar, voli. Nah, terus materi intinya apa aja nih Bapak jelaskan ke kamu? Teknik-tekniknya. Ya, terus lebih spesifikasinya apa?
coba Bapak tanya lagi, nunggu jawaban teman yang lain. Nasinta Luna. Bisa dengar Bapak Nasinta Luna? Oke, Nasinta Luna, hari ini materinya yang kamu tangkap apa nih dari Bapak? Poli, benar. Poli. Terus apa aja polinya, materinya di dalam poli itu? Ada yang mau bantu jawab boleh? Kombinasi dan variasi bola voli, Pak. Oke, benar, kombinasi dan variasi bola voli. Di dalam variasi itu ada apa aja? Ayo, bisa jawab lagi, ada yang mau jawab lagi? Diva Zahra Ramadhani? Kalau kombinasi itu apa? Atau variasi itu juga apa? Ada yang mau menerangkan? Apa variasi? Jadi variasi itu gerakan dalam satu teknik dasar. Hanya satu aja, gerakan satu teknik dasar, itu variasi. Kalau kombinasinya itu satu rangkaian yang ada di teknik dasar. Jadi dari satu rangkaian itu yang ada di teknik dasar digabungkan menjadi satu, yaitu kombinasi. Jadi untuk materi hari ini kombinasi atau variasi dan kombinasi di bola besar, bola voli. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri kelas ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Absen manualnya nih, udah hadir di Zoom. Zahra Alia ada? Zahra Alia. Hadir. Oke, Zahra Alia hadir ya. Hadir. Terus Naswa Akila ada? Ada, Pak. Oke. Ronald Andrian, tolong sambil dihidupin ya seperti biasa. Kalau ke Bapak ketika absen dihidupin wajahnya biar Bapak bisa melihat dan sambil menghafal juga wajah-wajah kalian. Mana Ronald Andrian, wajahnya tolong dikasih tahu Bapak. Nanti. Sahala Mikael boleh tolong mimpin doa lagi sebelum kita mengakhiri kelas hari ini. Sudah, Pak. Ya, lanjut. Ada teman-teman dan Pak Yusuf, kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran dan berdoa dimulai. Amin. Oke, materi hari ini selesai. Pesan dari Bapak di masa pandemi saat ini. Jadi kalian semua tetap jaga kesehatan ya. Terus juga jangan keluar yang nggak penting. Kita ngikutin informasi dari pemerintah aja. Jika ada zona-zona yang merah atau yang membahayakan untuk kita, seperti jangan pergi dulu ke tempat itu atau enggak menghindari dulu berpergian untuk berwisata di akhir pekan. Lebih baik berkumpul dengan keluarga dulu aja, karena kita juga menjaga kesehatan untuk kita sendiri dan untuk keluarga juga di rumah. Sekiranya itu dari Bapak, ada masukan dari kalian apa? Kira-kira? Ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada, Pak. Nggak ada, cukup ya. Ya udah, kalau begitu Bapak akhiri sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf dari Bapak apabila ucapan Bapak nggak enak atau tidak enak didengar oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Maulana Yusuf, kami sama-sama memperhatikan tadi KBM daring yang telah Anda lakukan ya. Kemudian untuk di akhir ini kami akan bertanya ya, setelah Anda melaksanakan pelajaran daring tentang materinya tadi apa, Pak? Bola voli. Bola voli.
Bagaimana kesan saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang saudara rencanakan? Ya, alhamdulillah untuk secara keseluruhan saya puas dan sudah sesuai rencana saya juga dalam menyampaikan pelajaran materi hari ini. Coba saudara ceritakan hal-hal yang saudara rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi. Oke, untuk saya merasa puas karena sudah memberikan materi dan pelajaran kepada siswa-siswi. Namun untuk kekurangannya itu di saat pandemi ini saya tidak bisa berinteraksi langsung dengan murid, bertemu langsung karena kan dengan tatap-tatapan via laptop ini agak sedikit kurang ya, feelingnya guru kepada siswa-siswi gitu. Jadi untuk berinteraksi langsung di mata pelajaran PJOK ini agak terhambat sih Pak. Itu aja. Bagaimana perkiraan saudara mengenai kompetensi siswa yang berfokus pada kecakapan hidup? Ya, untuk kecakapan hidupnya sendiri untuk mata pelajaran PJP ini kan pasti secara tidak langsung siswa-siswi itu mendapatkan di lingkungan hidup sendiri kecakapan hidup. Seperti mereka naik tangga ini juga tuh itu adalah suatu aktivitas bugar di dalam tubuhnya. Itu udah otomatis secara tidak langsung siswa-siswi ini menerima langsung di kehidupan langsungnya Pak kehidupan. Ya, gitu dia. Oke. Yang keempat, apa yang menjadi kesulitan siswa yang tadi pembelajaran Anda? Oke, untuk menjadi kesulitan siswa itu biasanya karena faktor sinyal, terus juga biasanya suka izin kuotanya habis dari siswa lain gitu. Terus juga ada juga yang mungkin secara tidak sengaja atau disengaja tidak masuk Meet, Google Meet. Itu kesulitannya. Oke, yang kelima, apa yang menjadi kesulitan saudara? Tadi kesulitan siswa tadi ya? Oh iya. Nah, sekarang yang menjadi kesulitan saudara ini apa kira-kira? Untuk kesulitan saya sendiri itu biasanya materi-materi juga seperti PPT. Namun juga biasanya kegerak itu Pak karena hanya video aja ya. Mungkin bukan saya langsung terjun ke siswa kan Pak, jadi agak sulit di situnya aja Pak. Poin yang keenam, bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? Alternatif Anda apa kira-kira? Oh, alternatif itu? Ya, untuk mengatasi kesulitan tadi ya. Oke. Biasanya saya mencari video dan biasanya langsung mengirim videonya ke sebelum materi masuk tuh 1 hari sebelumnya saya udah kasih terlebih dahulu kepada siswa. Jadi siswa bisa membaca dulu dan memahami isi materi tersebut. Oke. Yang ketujuh, marilah bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja sudah lakukan dan pengamatan saya ya. Kemudian apa yang saudara sarankan untuk dilaksanakannya pada pertemuan berikutnya? Yang ke-7 itu lebih ke mereview kembali materi pelajaran yang sudah saya berikan kepada siswa dan mempertanyakan kembali kepada siswa juga apakah mengerti atau belum. Nanti di sesi pertanyaan tersebut saya akan mendapatkan jawabannya. Lalu yang terakhir itu untuk di pertemuan berikutnya itu lebih tadi saya mempersiapkan materi dan langkah-langkah pembelajaran tujuan dan langkah-langkah pembelajaran untuk di tahapan berikutnya. Seperti itu Pak. Baiklah, kemudian untuk seperti kali ini sudah cukup saya rasa. Ya, nanti kami nilai, kami kasih tahu nanti setelah itu ya. Kemudian kekurang-kurangannya mohon diperbaiki. Terima kasih atas kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.